Oke, jadi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan matematika. Untuk kali ini kita akan bahas persiapan ulangan harian untuk materi matriks. Oke, jadi di soal nomor 1 ini ya, kita perhatikan diberikan sistem bersama linear 3 variabel ya x, y, z. Nah, berdasarkan sistem variabel ini, sistem bersama linear ini, nah kita akan nyatakan x, y, dan z ya dalam bentuk determinan. Ya, tentunya akan kita cari x, y, z dengan menggunakan metode Cramer ya, metode Cramer. Oke, sebentar. Oke ya, jadi metode Cramer ini rumusnya adalah x sama dengan dx per d ya, kemudian y sama dengan dy per d, kemudian z sama dengan dz per d. Nah, D itu sendiri apa? D itu adalah determinan dari matriks koefisien. Jadi kalau seandainya sistem bersama linear 3 variabelnya SPLTV-nya kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka akan kita peroleh, lihat koefisien X-nya dulu, 1, 0, 1. Ya, jadi persamaan 1, koefisiennya 0, 1, persamaan 2, koefisiennya 0, persamaan 3, koefisiennya 1. Untuk yang variabel Y, koefisiennya min 1, 1, 0. Ya. Min 1, 1, 0. Koefisien persamaan pertama min 1, koefisien persamaan 2, 1, koefisien persamaan yang ketiganya 0. Ya, karena nggak ada variabel Y. Kemudian untuk yang variabel Z, koefisiennya 0, min 1, 1. 0, min 1, 1. Dikali X, Y, Z. Nah, seperti ini. Ya. Hasilnya adalah ruas kanan ya. Jadi matik ruas kanan 5, 3, 2. 5, 3, 2. Nah, dari sini kita akan peroleh ada D, nilai D ya, determinan dari matrik koefisien. Jadi D itu adalah 1, 0, 1, min 1, 1, 0, 0, min 1, 1. Nah, ini D-nya. Kemudian untuk mencari DX, ya DX ini kita mengganti ya koefisien X-nya menjadi koefisien ruas kanan. Yang tadinya 101 kita ganti dengan 532. Jadi 532, sementara yang lainnya tetap tidak berubah. 110, 0, min 11. Nah, lantas selanjutnya kita cari DY. Nah, DY itu adalah determinan dari matrik koefisien dengan koefisien Y-nya sekarang ya, yang min 110 ini koefisien Y diganti dengan koefisien ruas kanan. Min 110 diganti dengan 5, 3, 2. Nah, sementara yang lain tetap ya 1, 0, 1. Ya, 0, min 1, 1. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kita cari DZ. Nah, DZ-nya sama dengan ya, yang bagian Z sekarang kita ganti dengan ruas kanan. Jadi yang tadi 0, min 1, 1 jadi 5, 3, 2. 1, 0, 1 tetap, min 1, 1, 0 yang lain tetap. Oke ya. Jadi dapatlah nilai X-nya itu adalah DX per D. Nah, coba kita perhatikan, yang mana jawabannya? DX-nya adalah berarti X itu DX per D. 5, 3, 2, min 1, 1, 0, 0, min 1, 1. Y-nya 1, 0, 1. Nah, Y 5, 3, 2, 0, min 1, 1. Z-nya 1, 0, 1. Min 1, 1, 0, 5, 3, 2. Iya, nampaknya jawabannya yang opsi pertama ya. Ya, opsi pertama. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya. Oke ya, kita lanjut di sini. Kita lanjut untuk bahas soal nomor 2. Oke, nomor 2. Informasinya adalah terdapat 3 produk yang dijual di 3 tempat berbeda. Harga barang yang sejenis adalah sama walaupun tempatnya berbeda. Ya, jadi umpamanya produk A di kota P dengan produk A di kota Q dan R harga tetap sama gitu ya. Oke. Kemudian tabel berikut memperlihatkan jumlah produk yang terjual dan total nilai penjualan di masing-masing kota. Jadi produk A di kota P terjual 563. Di kota kemudian di kota P juga produk B 425, produk C-nya
di kota yang sama 510. Maka total penjualan di kota P adalah 58.700, tapi ini dalam ribu rupiah, sehingga nih sebenarnya 58 juta ya 700.000. Nah, jika harga produk A dinyatakan sebagai X, nah berarti ini produk A ini dinyatakan sebagai X. Kemudian harga produk B ini Y, produk C adalah Z, jadi jelas ini 563X tambah 425Y tambah 510Y, Z ya, 510Z sama dengan 58.700. Nah, seandainya informasi ini dinyatakan dalam bentuk matriks, maka akan kita peroleh ya mudah saja ya. Nah, jadi di sini informasinya jelas bahwa produk A ini dinyatakan sebagai X. Kemudian produk B ini dinyatakan sebagai Y. Produk C ini ya dinyatakan sebagai Z. Nah, maka jelas di sini kalau kita tuliskan, nah, dituliskan dalam bentuk SPL, sistem peramal linear 3 variabel, jadi 563X ya, tambah 425Y ditambah 510Z, ini sama dengan 58.700. Ini untuk kotak P. Kemudian yang kotak Q-nya adalah 575X tambah 410Y tambah 525Z, ini hasilnya adalah 59.075. Demikian pula untuk di kotak R, dapat satu persamaan 580X tambah 400Y ditambah 500Z, ini hasilnya sama dengan 57.500. Nah, apabila ini kita nyatakan dalam bentuk matriks, ya, nyatakan dalam bentuk matriks, nah, kita ambil koefisiennya, ya, koefisiennya untuk X, Y, Z, untuk X dulu katakanlah, ini 563, kemudian 575, 580. Kemudian koefisien untuk variabel Y adalah 425, 410, dan terakhir 400. Koefisien untuk Z adalah 510, 525, dan 500. Nah, dikali variabelnya adalah X, Y, dan Z. Hasilnya adalah matriks luas kanan, ya, matriks koefisien. 58 atau matriks konstanta ya. 700, kemudian 59.075, 57.500. Nah, inilah hasil dari translate tabel ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk matriks, hasilnya sesuai dengan yang diinginkan adalah opsinya yang kita pilih opsi yang ketiga ya, 563, 575, 580, 425, 410, 400, 510, 525, 500. 58700, 5975, 57500. Oke ya. Jadi kita pilih opsinya yang ketiga untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Oke, di sini diberikan matriks A. Kemudian kita diminta untuk mencari matriks A pangkat 2020. Oke, dengan waktu yang terbatas, nggak mungkin kita akan hitung A pangkat 2020 satu persatu ya, dari A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat 2020. Jadi tentunya di sini pastinya ada pola ya. Coba kita lihat polanya ya. Kita tuliskan dulu A pangkat 1 ya. A ini A pangkat 1, 1 min 3, 1, 01. Nah, kita cari A pangkat 2. A pangkat 2 ini berarti A dikali A. Ya, matrik A dikali matrik A berarti 1 min 3, 01 dikali matriks A juga 1 min 3, 01. Ya, kita bikin pertama sebagai baris, matriks kedua kolom. Oke, maka akan kita peroleh matriks A pangkat 2-nya adalah baris 1 kali kolom 1 ini 1, baris 1 kali kolom 2 ini 0, baris 2 kali kolom 1 min 3 jadi min 6. Ya, baris 2 kolom 2 adalah 0 tambah 1, 1. Nah, ini matriks A pangkat 2. Nah, kita lanjut untuk mencari matriks A pangkat 3. Ya, matriks A pangkat 3. Kita lihat di sini A pangkat 3 diperoleh dari A pangkat 2 kali A pangkat 1. Atau sebaliknya nggak jadi masalah. Ya. A pangkat 1 dikali A pangkat 2 juga boleh. Oke, saya pilih sini A pangkat 2. 1 min 6, 01 dikali A pangkat 1. Ya, 1 min 3, 01. Oke, kita bikin matriks pertama sebagai baris, matriks 2
kolom. Ya. Ya, maka akan kita peroleh matriks A pangkat 3-nya baris 1 kali kolom 1, 1 tambah 0, 1. Baris 1 kolom 2, 0. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1 jadi min 6, min 3 jadi minus 9. Baris 2 kolom 2, nah itu 1. Kemudian apakah sudah terlihat polanya? Ya. Kalau terasa sudah, kita bisa langsung tentukan nilai A pangkat 20 matriksnya. Tapi kalau belum, coba kita satu lagi, A pangkat 4. Nah, A pangkat 4 bisa A pangkat 1 kali A pangkat 3, atau sebaliknya bisa juga A pangkat 2 kali A pangkat 2. Nah, oke, kita pilih A pangkat 2 kali A pangkat 2. Berarti 1 min 6, 01, ya, dikali 1 min 6, 01. Ya, matrik pertama coba kita bikin baris, matrik kedua bikin kolom. Ya, maka akan kita peroleh baris 1 kali kolom 1 hasilnya 1, baris 1 kali kolom 2 hasilnya 0, baris 2 kolom 1 min 6 tambah min 6 minus 12. Ya, baris 2 kolom 2 hasilnya 1. Oke, kalau kita perhatikan di sini, baris 1 kolom 1-nya selalu 1. Ya, nggak berubah. Kemudian baris 1 kolom 2 selalu bernilai 0. Tidak berubah, ya, A pangkat berapapun. Kemudian baris 2 kolom 2. Nah, ini juga entry-nya atau elemennya 1, tidak berubah. Yang berubah hanyalah baris kedua kolom 1. A pangkat 1 min 3, A pangkat 2 min 6, A pangkat 3 min 9, A pangkat 4 minus 12. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa A pangkat N ini hasilnya adalah, ya, baris 1 kolom 1-nya selalu 1, baris 1 kolom 2-nya selalu 0, baris 2 kolom 1-nya baris 2 kolom 2 selalu 1. Yang beda hanya baris 2 kolom 1. Mulai dari min 3, min 6, min 9, min 12 dan seterusnya. Oke ya, jadi kalau kita perhatikan min 3, kelipatan min 3, berarti min 3 dikali 1, min 3 kali 2, min 3 kali 3, min 3 kali 4 dan seterusnya. Berarti ini min 3 kali N, ya, untuk A pangkat N. Sehingga kita peroleh untuk matrik A pangkat 2020 ini tentunya hasilnya adalah 1, 0, 1, berarti sini min 3 kali N, N-nya 2020. Ya, sehingga hasilnya min 3 kali 2020, jadi minus 6060. Ya, ini matrik untuk A pangkat 2020. Oke ya, jadi pilihannya adalah yang ketiga. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal nomor 4. Ya, di sini kita diberikan pertanyaan determinan dari matriks A inverse dipangkatkan 4. Oke, saya tuliskan dulu ya. Determinan dari matriks A inverse dipangkatkan 4. Oke, kita tahu bahwa bentuk penulisan determinan bisa juga dinyatakan dalam bentuk mutlak ya. Jadi A pangkat min 1 dipangkatkan 4. Nah, seperti ini. Oke, ingat kembali bahwa determinan dari matriks A dikali B, ya, sifat dari salah satu determinan ini adalah bisa apabila kalau seandainya A dan B ini ada matriks yang sama, yakni matriks persegi, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk determinan AB ini sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Nah, seperti ini. Maka kalau seandainya ada determinan dari matriks A kuadrat, maka bisa dinyatakan juga dengan determinan dari matriks A dikali dengan determinan A. Sehingga bentuk determinan A inverse pangkat 4 ini bisa dinyatakan dalam bentuk determinan dari matriks A inverse ya dipangkatkan 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi ya sifat dari determinan matriks, yakni determinan dari A inverse, matriks A inverse, itu determinannya sama dengan 1 per determinan A. Ya, seperti ini. Maka bentuk determinan A inverse dipangkatkan 4 sama dengan 1 per determinan A dipangkatkan 4. Ya. Oke, apabila kita lihat dari bentuk ini, maka sebenarnya kita cukup mencari determinan A saja, tanpa kita harus bersusah payah menentukan matriks A inverse kemudian dipangkatkan 4. Ya. Oke, jadi kita cukup mencari determinan dari matriks A, matriks A ini yang ukuran 3 kali 3. Oke, kita tuliskan dulu matriks A-nya. Dengan elemen-elemennya secara kolom ya, 2, min 1, minus 2,
kemudian 1, 0, min 1, 0, 3, 2. Oke, 2 kolom pertama kita tulis kembali, 2 min 1 min 2, 1, 0, min 1. Oke, kita cari determinan matik ini dengan sistem Sarus ya. Jadi nanti 2 kali 0 kali 2, 1 kali 3 kali min 2, 0 kali min 1 kali min 1. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 0 ditambah min 6 ya, ditambah 0. Nah, kemudian dikurang perkalian sorong ke kiri ya, 1 kali min 1 kali 2, 2 kali 3 kali min 1, dan terakhir 0 kali 0 kali min 2. Maka nanti akan kita peroleh minus 2 ya, minus 6, nah, kemudian tambah 0 ya, jelas sekali di sini ada pengurangan yang sama, minus 6 dikurang min 6 ya, maka hasilnya adalah 0 dikurang min 2, 0 dikurang min 2, jadi 0 tambah 2. Maka kita peroleh determinan A nya adalah 2. Nah, kemudian kita kembali ke soal semula ya, bahwa ditanya 1 per determinan A pangkat 4 ya, jadi sama dengan 1 per determinan A nya 2 dipangkatkan 4 ya, maka hasilnya adalah 1 per 16 ya. Jadi dalam hal ini soal nomor 4 kita pilih opsi yang keempat ya, 1 per 16. Oke ya, demikian pembahasan untuk soal nomor 4. Oke ya, untuk nomor 5 kita diberikan matriks A 1 min 2, 2, 5. Kemudian jika determinan dari K kali A transpos sama dengan determinan A inverse dengan K adalah suatu konstanta, maka nilai dari K sama dengan oke. Jadi di sini kita tuliskan dulu matrik A-nya adalah 1 min 2, 2, 5. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari persamaan ini, persamaan yang diberikan ya, kita nyatakan dalam bentuk mutlak aja ya, determinan lambangnya. Jadi determinan dari K kali A transpos ini sama dengan determinan dari A inverse. Ini informasi yang diberikan. Oke, jadi di sini kita manfaatkan informasi tentang sifat-sifat determinan. Karena A transpos ini ukuran dari sama dengan A ya, ukurannya 2 kali 2, maka kalau K-nya atau konstanta ini kita keluarkan dari determinan jadi K pangkat 2. Karena ada ordonya 2 kali 2, maka K pangkat 2. Kalau ordonya pangkat 3 kali 3, maka di sini K pangkat 3. Ya, jadi ketika konstanta dikeluarkan, maka dipangkatkan dengan ordonya. Dikali dengan determinan A transpos. Sama dengan determinan dari matrik A inverse. Oke, kita gunakan juga sifat dari determinan, bahwa determinan A transpos sama dengan determinan dari matrik A. Determinan dari matrik A inverse adalah 1 per determinan A. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan K kuadrat ini sama dengan 1 per determinan dari A dikuadratkan. Ya, kita pindah ruas. Seperti ini. Ya, maka nilai K-nya sama dengan ya, akar dari 1 per determinan A kuadrat. Nah, akar dari 1 per determinan A kuadrat. Jadi tugas kita hanya mencari determinan dari matriks A ya. Coba kita cari determinan dari matriks A-nya adalah 1 min 2, 25. Maka determinannya 1 kali 55 dikurang 2 kali min 2 minus 4. Maka determinan A-nya sama dengan 9. Gitu ya. Maka kita peroleh di sini, ini aslinya harusnya plus minus nih di sini. Ya, plus minus. Maka dapatlah plus minus dari akar 1 per 9 pangkat 2. Ya, 9 pangkat 2. Ya, jadi sama dengan plus minus 9 pangkat 2 adalah 81 ya. Jadi sama dengan 1 per 9. Ya, jadi jawabannya bisa 1 per 9, sebenarnya bisa juga min 1 per 9. Tapi kalau lihat dua opsi hanya yang diambil hanya yang plus ya yang ada. Oke, jadi kita pilih sebenarnya hasilnya yang 1 per 9. Oke, itu untuk soal pembahasan soal nomor 5. Oke ya, soal nomor 6. Kita dibesarkan dulu. Oke, soal nomor 6. Saya rasa lebih mudah dibandingin soal-soal sebelumnya nih. Ya, jadi kita punya matriks A 4312, ditanya matriks A kuadrat
dikurang 2 kali matrik A tambah matrik identitas. Oke, kalau seandainya kita ingin cari terlebih dahulu matrik A kuadratnya boleh. Jadi A kuadrat adalah A kali A. Berarti matrik 4, 3, 1, 2 dikali matrik 4, 3, 1, 2. Boleh seperti ini. Oke, kalau kita kalikan, matrik pertama kita bikin baris, matrik kedua kita bikin kolom. Ya, maka hasilnya akan menjadi baris 1 kali kolom 1, berarti 4 kali 4, 16, tambah 3 kali 1, 3 ya, 16 tambah 3 jadi 19. Baris 1 kali kolom 2 sekarang, 4 kali 3, 12, tambah 3 kali 2, 6. Jadi 12 tambah 6 adalah 18. Oke, kita lanjut ke baris yang kedua. Baris 2 kali kolom 1, 1 kali 4, 4, tambah 2 kali 1, 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Terakhir baris 2 kali kolom 2. 1 kali 3, 3 tambah 2 kali 2, 4. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini baru matrik A pangkat 2. Kemudian kita akan cari matrik 2A. 2A berarti matrik 2 kali matrik A. 4, 3, 1, 2. Kita kalikan 2 semua jadi 8, 6, 2, 4. Kemudian terakhir matrik identitas untuk 2 kali 2 ya 1, 0, 0, 1. Sehingga yang ditanyakan ini akan kita dapatkan matrik A kuadratnya adalah 19, 18, 6, 7 dikurang 2 matrik 2A adalah 8, 6, 2, 4 ditambah matrik identitas 1, 0, 0, 1. Ya, jadi hasilnya adalah 19 kurang 8, 11. 11 tambah 1, 12. 18 kurang 6, 12. 12 tambah 0, tetap 12. 6 kurang 2, 4. Tambah 0, 4. 7 kurang 4, 3. 3 tambah 1, 4. Nah, ini hasil matriksnya. 12, 12, 4, 4. Ya, seperti ini. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 6 ya. Jadi kita pilih opsinya yang pertama nih, nomor 6. Oke, soal nomor 7. Nah, dibesarkan dulu. Oke, jika matriks A memenuhi persamaan yang diberikan ya, maka determinan A adalah Karena pertanyaannya determinan, kita nggak perlu capek-capek mencari matriks A dulu ya. Karena di sini katakanlah matriks A ya kali matriks B sama dengan matriks C. Untuk mencari determinan matriks A karena B dan C ini matriks persegi, maka kita langsung kalikan aja ya, bikin determinan. Jadi determinan ruas kiri sama dengan determinan ruas kanan. Jadi determinan A kali B sama dengan determinan C. Nah, determinan A kali B, ya, A dan B ini pasti matriksnya matrik persegi sama ya. Jadi sama aja kita pecah determinan A ya menurut sifatnya menjadi determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Nah, sehingga dapatlah determinan A ini sama dengan determinan C dibagi dengan determinan B. Oke ya, jadi tugas kita hanya mencari determinan dari matriks C dibagi dengan determinan matriks B. Oke, kita cari dulu determinan B. Determinan B berarti ini determinan dari matriks 3, 2, 1, 4. Ya, sorong kanan kurang sorong kiri. 3 kali 4, 12 dikurang 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian kita tentukan determinan dari matriks C, matriks ruas kanan. Determinan dari C sama dengan determinan elemen 7, 8, 4, 6. Hasilnya adalah 7 kali 6, 42 dikurang 4 kali 8, 32. Hasilnya adalah 10. Ya, maka dapatlah determinan dari matriks A sama dengan 10 dibagi 10. Ya, maka dapat determinan A-nya sama dengan 1. Ya, tanpa kita mencari matriks dari A ya. Ya, tanpa kita mencari matriks A terlebih dahulu. Oke ya, jadi kita pilih opsinya yang keempat untuk soal nomor 7. Oke, untuk soal nomor 8, inverse dari matriks. Nah, ini mungkin agak panjang ya. Nah, kita gunakan minor cofaktor. Oke ya, nggak jadi masalah. Langkah pertama kita tentukan dulu ya determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A sama dengan bisa pakai saurus, bisa juga pakai minor nih sebenarnya. Ya. Kalau kita pakai minor, enaknya kita gunakan baris pertama karena banyak angka nolnya di sini. Ya, baris pertama. Jadi kan di sini plus, min, plus gitu ya.
plus min plus untuk ini ya, plus min plus. Maka karena di sini koefisiennya 0, 0, maka kita manfaatkan 1 ya. Jadi min 1 dikali determinan baris 1 kolom 1 kita hilangkan ya. Jadi determinannya min 1 0 2 min 1. Nah ini determinan dari matematika ternyata hanya ini ya. Kalau kita hitung min 1 dikali min 1 kali 1 1 dikurang 2 kali 0 0. Jadi hasilnya sama dengan min 1 ya, tanpa kita pakai sarus ya. Jadi kalau misalnya kondisinya banyak kan angka 0 dalam satu baris atau dalam satu kolom, nah lebih mudah kita gunakan metode minor ya, seperti ini. Atau kita gunakan selain baris 1 kita juga bisa menggunakan kolom ketiga. Nah, lebih gampang juga nih ya. Ya sama nih gampangnya karena di sini banyak elemen nolnya gitu ya, banyak elemen nolnya. Oke, ini bisa dicari dengan metode sarus. Determinan A-nya sama dengan min 1. Oke ya, nah, kita ingat kembali rumus dari A inverse ya, sama dengan 1 per determinan A dikali A join. A join itu matrik kofaktor, jadi C11 ya, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ditranspos. Nah, ini matriks adjoin dari matriks A. Nah, tugas kita akan mencari kofaktor 11 sampai kofaktor 33. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, C11 pertama. Nah, kofaktor 11 rumusnya adalah, nah ingat ini min plus min plus min plus min plus min plus, gampangnya gitu ya. Jadi untuk yang pertama C11 berarti kan sini 0 ya. C plus baris 1 kali kolom 1. Ini saya hapus dulu nih. Oke, hilangkan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 kita hilangkan. Cari determinannya. Nah, jadi 3 0 0 min 1. Maka hasilnya adalah plus dari min 3 dikurang 0. Maka C11 hasilnya min 3. Kemudian kita cari lagi C12. Ya, C12 plus min ya. Atau kita lihat nih penjumlahan dari baris dan kolomnya kan ganjil. Kalau ganjil berarti minus gampangnya gitu ya. Kemudian baris 1 kolom 2 kita hilangkan. Nah, sekarang baris 1 kolom 2 kita hilangkan. Baris 1 kolom 2 hilang. Maka akan kita peroleh sisanya elemennya min 1, 2, 0, min 1. Oke ya, jadi ini min ya, dikali 1 kurang 0. Nah, determinannya seperti ini. Jadi min dari 1 kurang 0 jadi min 1. Lanjut kita cari C13. 1 tambah 3, 4, genap ya, jadi positif. Baris 1 kolom 3 kita hilangkan sekarang. Baris 1 kolom 3 kita hilangkan. Ya, maka akan kita peroleh min 1, 3, 2, 0. Hasilnya adalah min 1 kali 0, 0 dikurang 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya minus 6. Baris 1 selesai, sekarang kita ke baris 2. C21. 2 tambah 1, 3, ganjil, berarti negatif. Ya, baris 2 kolom 1 sekarang kita hilangkan. Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 hilang. Ya, maka tersisa 1 0 0 min 1. Min dari min 1 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian C22. 2 tambah 2, 4, genap ya, berarti positif. Baris 2 kolom 2 kita hilangkan. Baris 2 kolom 2 hilang. Maka kita peroleh 0 0 2 min 1. Ya, hasilnya adalah plus dari 0 dikurang 2. Ya, 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Oke, baru sampai C22, kita lanjut. Nah, sebentar, ini harus dibatasi ya. Oke, sekarang kita cari C23.
Baris 2 kolom 3 kita hilangkan. 2 tambah 3 5 ganjil ya, berarti minus. Ya, baris 2 kolom 3 kita hilangkan, baris 2 kolom 3. Maka tersisa 01 ya 2 0. Nah, hasilnya adalah minus dari 0 dikurang 2 sama dengan min dari min 2 2. Oke, sekarang kita pindah ke baris yang ketiga. C31. 3 tambah 1 4 genap ya, jadi positif. Oke, sekarang kita hilangkan baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1 hilang. Ya, maka tersisa elemennya adalah 1 0 3 0. Ya, hasilnya adalah plus dari 1 kali 0 0 dikurang 3 kali 0 0 juga. Ya, maka C31 itu 0. Kemudian kita cari C32. 3 tambah 2 5 ganjil ya, negatif. Nah, oke, kita hilangkan sekarang baris 3 kolom 2. Ya, baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2 hilangkan, maka sisanya 0 0 minus 1 0. Oke ya, minus dari 0 dikurang 0 juga ya, maka hasilnya 0. Kemudian kita cari yang terakhir C33. 3 tambah 3 6, nah, genap ya, maka positif. Oke, kita hilangkan sekarang baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3 hilang, maka tersisa 01 min 1 3. Ya, hasilnya adalah plus dari 0 ditambah 1 ya, jadi sama dengan 1. Oke, jadi inverse dari matrik A sama dengan ya, saya pakai warna hitam aja, jadi 1 per min 1 dikali ditranspos. Nah, langsung kita transpos, bisa nggak? Ya, jadi nulisnya baris jadi kolom. C11 min 3, C12 ini min 1, jadi ke bawah sini ya. C13 min 6, ya, jadi di bawah juga, jadi baris 3 kolom 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke C21. C21 1, ya, jadi di sini. Kemudian C22 min 2, C23 2. C31 0, C32 juga 0, C33 1. Nah, ini udah ditranspos langsung ya. Nah, langkah selanjutnya 1 bagi min 1 min 1. Berarti ini kita kali min 1 semua. Maka hasilnya adalah 3 min 1 0, 1 2 0, 6 minus 2 minus 1. Nah, coba kita cek ada gak yang seperti ini opsinya. Oke, kita perhatikan yang opsi kedua ya. Oke, jadi kita pilih opsi yang kedua untuk soal nomor 8. Oke, soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Oke, di sini kita disuruh ditentukan matriks C nyatakan dalam bentuk matriks A, B, D, F, E ya. Di mana kita diberikan persamaan matriks A kali matriks B kali matriks C kali matriks D sama dengan matriks E kali matriks F. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi konsepnya adalah sebuah matriks operasi perkalian dipindah ruas itu jadi inverse. Ya, gampang gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan dipindah ruas ya, sebenarnya kedua ruas kita kali dengan inverse-nya gitu ya. Tapi untuk lebih memudahkan kita karena itu terbiasa ya dengan kalimat dipindah ruas gitu. Maka kita gunakan kata itu. Nah, ini kita akan mencari matriks C. Maka A, B, D inverse kita pindah ruas. Ya, kita pindah ruas berarti berubah menjadi inverse-nya. Nah, tapi jangan lupa posisinya. Ya, posisinya ada di sebelah mana? Kalau ada di kiri, maka otomatis inverse-nya juga di kiri. Contoh, kita akan menghilangkan matriks A. Nah, matriks A ada di posisi paling kiri, maka ketika kita pindah ruas, inverse-nya juga ada di paling kiri. Maka jadi B dikali C inverse dikali D inverse sama dengan A. A jadi A inverse. Nah, seperti ini. Ada di posisi paling kiri juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita hilangkan B. B ini ada di kiri juga. Ya, ada di paling kiri. Pindahkan jadi B inverse. Ya. Maka akan menjadi C inverse kali D inverse sama dengan B dipindah jadi B inverse. Ada di paling kiri juga. Ya, A inverse kali E kali F inverse. Kemudian kita hilangkan D inverse. Nah, D inverse ini ada di kanan. Ya, di paling kanan posisinya. Maka
kita pindah ruas jadi D. Ya, inverse dari D inverse adalah D. Maka D-nya juga ada di kanan. Ya, kita hilangkan D inverse. Oke, jadi C inverse sama dengan, nah D inverse ada di paling kanan, dipindah jadi D ya, karena inverse dari matrik D inverse adalah D. Jadi ini B inverse kali A inverse kali E kali F inverse. Nah, tapi pertanyaannya bukannya C inverse, yang ditanya adalah matrik C. Maka kita inversekan kedua ruas. Nah, kita inversekan kiri, inversekan kanan. Maka dapatlah yang kiri jadi C. Nah, perkara matriks diinverskan, kita baca dari kanan. Jadi D dulu diinverskan jadi D inverse. Dikali F diinverskan jadi matrik F. Dikali E diinverskan jadi matrik E inverse. A inverse diinverskan jadi A. D inverse diinverskan jadi matrik B. Nah, inilah bentuk matrik C-nya. D inverse kali F kali E kali E inverse kali A kali B. Jadi kita pilih opsinya yang A ya, yang sesuai. Opsi yang pertama. Oke, untuk soal nomor 10. Nah, seperti ini. Kita diberikan dua buah matriks, matrik A dan matriks B. Nah, pertanyaannya matrik A kurang matrik B dikali matrik A tambah matrik B ditambah matrik B dikurang matrik A dikali matrik B tambah matrik A. Nah, maka hasilnya adalah oke. Alangkah baiknya bentuk yang ditanya ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, oke, coba saya tuliskan kembali. Nah, pertanyaannya A dikurang B dikali matrik A tambah B ditambah B kurang matrik A dikali matrik B tambah matriks A. Nah, seperti ini. Nah, ini kita uraikan ya. Nah, kita kali pelangi kalau istilah anak sekarang. Ya, kita kali-kalikan seperti ini. Oke ya. Jadi yang pertama A kali A ya A pangkat 2 ya, matrik A kuadrat. Matrik A kali matrik B tambah jadi matrik AB. Jangan dibalik ya, karena nggak berlaku komutatif ya. Halo? Oh, belum pindah. Oh, bentar. Belum terlihat ya? Masih nomor 9 ya? Udah nomor 10 belum? Screen-nya? Coba Bapak stop share dulu ya. Coba Bapak share lagi. Ini udah? Oke. Ini baiknya Bapak hapus dulu deh ya. Bapak ulang lagi aja. Ya, Bapak ulang lagi ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 10 ya. Di sini kita berikan dua buah matriks A dan B. Ditanya matrik A kurang B dikali matrik A tambah B ditambah dengan matrik B kurang A dikali matrik B tambah A. Oke. Ada baiknya bentuk pertanyaannya ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Coba saya tulis kembali jadi A dikurang B dikali A plus B ditambah matriks B dikurang A dikali matriks B tambah A. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kalikan pelangi ya. Kalau istilah anak sekarang dikali pelangi. Jadi A kali A, nanti A dikali B, B kali A, B kali B. Oke, kalau A dikali A, maka jadi matriks A kuadrat. A dikali B, maka jadi matriks AB. Ya, jangan dibalik ya, jangan jadi BA, karena BA dengan AB tidak sama dalam matriks. Kemudian min B kali A jadi min BA. Nah, ini nggak sama, jadi nggak bisa dicoret nih. Kemudian terakhir min B kali B jadi minus B pangkat 2. Oke, dengan cara yang sama B min A kali B tambah A jadi B kuadrat ya tambah BA ya dikurang AB dikurang A pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kalau kita perhatikan coba lihat. Di sini ada A kuadrat dikurang A kuadrat habis ya. Kemudian AB dikurang AB juga sini habis ya, AB dengan AB. Min BA tambah BA juga habis.
Ya, karena matriknya sama persis. Min B kuadrat tambah B kuadrat ini juga habis. Nah, karena habis, maka hasilnya adalah 0. Ya, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang entry-nya atau elemennya 0 semua. Nah, seperti ini untuk ukuran 2x2. Jadi kita pilih opsinya yang pertama ya untuk soal nomor 10. Oke, coba diperbesar dulu. Oke. Untuk soal nomor 11 ini kita hanya dipinta untuk mentranslate ya dari soal cerita ya dari bentuk kata-kata nyatakan dalam bentuk persamaan matriks ya gitu. Ya, terlihat jelas di sini ya bahwa variabelnya itu adalah harga. Ya, harga paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 ya gitu ya. Nah, sebentar saya kita baca dulu ya. Sebuah tempat pembuatan parsel makanan menawarkan beberapa paket dengan harga parsel per paket berdasarkan harga barang per item yang terdapat pada parsel tersebut. Nah, berikut ini beberapa paket yang ditawarkan. Paket 1 itu 2 kaleng wafer isinya. Ya, paket 1 isinya 2 kaleng wafer, kemudian 1 botol sirup marjan, 1 kaleng Oreo, 4 bungkus permen. Ya, kalau kita perhatikan sama nih ya. Jadi kita tuliskan saja di sini parsel 1 isinya 2. Ya, ada sini 2. Ya, agak kelihatan ya. Sebentar, saya tulisnya di sini 2. 2, 1, 1, 4 gitu ya. Kemudian untuk parsel 2 isinya adalah 1 kaleng wafer, 2 botol sirup marjan, 2 kaleng Oreo, 2 bungkus permen Yupi. Parsel paket 3. Kita akan jadikan koefisien nih jumlah kaleng wafer, jumlah botolnya gitu ya. Nah, di sini parsel paket 2 isinya 2 kaleng wafer selamat, kemudian 1 botol sirup, 2 kaleng Oreo, dan 3 bungkus permen Yupi. Terakhir parsel paket yang keempat ya. Isinya adalah 2 kaleng wafer ya, 4 botol sirup 4, kemudian 3 kaleng Oreo. Tidak ada permen Yupi, berarti nanti koefisiennya 0 ya untuk yang Yupi. Jadi di sini tulis saja 0 untuk pakai ini 0 bungkus ya permen Yupi ya. Nah gitu, permen Yupinya 0 ya. Oke. Nah, sekarang tentang harga kita perhatikan. Jika harga 1 kaleng wafer 30.000 ya. 30.000 kaleng wafer nih. Kemudian harga 1 botol sirup marjan 16.000. Gitu ya. Nah, kemudian lagi harga 1 kaleng Oreo 60.000. Terakhir harga 1 bungkus permen Yupi 20.000. Maka bentuk matematika dari permasalahan di atas jika disajikan dalam bentuk perkalian matriks adalah Jadi di sini yang jadi variabel adalah harga paket 1, 2, 3 sampai 4 ya. Jadi harga paket 1, harga paket 2 ya, harga paket 3 dan terakhir harga paket 4. Nah, seperti ini. Nah, akan sama dengan kita ambil koefisiennya. Paket 1 ini isinya 2, 1, 1, 4 koefisiennya. 2, 1, 1, 4. Ya, ke kanan ya gitu. Kenapa? Karena akan kita kalikan dia dengan harga masing-masing itemnya. Ya, ini 2 ini kan 2 kaleng wafer. Harganya berapa satu wafer, satu kalengnya? Harganya adalah 30.000. Kemudian 1 ini adalah 1 botol sirup marjan. Harganya berapa per botolnya? Harganya 16.000. Kemudian 1 ini adalah 1 kaleng Oreo selection. Harga per kalengnya adalah 60.000. Nah, yang terakhir 4 ini adalah item 4 bungkus permen Yupi. Ya, 1 bungkusnya harganya adalah 20.000. Nah, seperti ini ya pendapatan untuk harga parsel paket 1. Nah, kalau dikalikan jadi satu harga nih, gitu ya.
Nah, yang lainnya tinggal mengikuti harga paket 2. Kita lah 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2 ya koefisiennya. Kemudian paket 3, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir adalah parcel paket yang keempat. Koefisiennya di sini 2, 4, 3, 0. 2, 4, 3, 0. Gitu ya. Nah, maka dapatlah bentuk persamaan matik untuk harga masing-masing paket. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya, lihat dari sini, ya sepertinya sama untuk yang di sininya ya, untuk yang apa per harganya tinggal matiknya aja. Oke ya, yang sama nih jelas ini ya, opsi yang keempat ya. Oke, opsi yang keempat. Jadi kita pilih opsi yang keempat untuk soal nomor 11. Nah, dibesarkan dulu. Oke ya, soal nomor 12. Oke, saya bacain ya. Misal elemen-elemen matriks A, elemen-elemen matriks A, terus kembali A sama dengan AIJ dengan berapa jumlah baris berapa kolom ini? Adra, soal nomor 12. Kita Bapak pause dulu deh. Nomor 12, matrik A-nya ukuran berapa kali berapa tuh? Berapa kali berapa? 3 kali 3 ya? Oke, coba bacain AIJ-nya berapa? 2I tambah 3J kurang 5, betul? Betul, Pak. Untuk I tidak sama dengan J, betul? Betul. Kemudian AIJ sama dengan 3I dikurang 2J tambah 1. Iya, Pak. Untuk I sama dengan J. Oke. Oke ya, jadi kita lanjut nih untuk soal nomor 12. Saya tuliskan soalnya bahwa matriks A dinyatakan dalam bentuk elemen AIJ baris ke I kolom ke J untuk ukuran 3 kali 3 gitu ya. Oke, ini sama dengan dinyatakan seperti ini. Apabila I-nya tidak sama dengan J, maka kita gunakan AIJ-nya sama dengan 2I tambah 3J dikurang 5. Namun apabila I sama dengan J, maka AIJ-nya akan sama dengan 3I minus 2J tambah 1. Nah, seperti ini. Oke, kita tahu bahwa matrik A itu kalau untuk ukuran 3 kali 3 ya tentunya elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23. Terakhir A31, A32, A33. Oke, ini matrik A-nya. Kita perhatikan I tidak sama dengan J, I sama dengan J. Jadi kita lihat dari I sama dengan ya atau tidak sama dengan. Kalau I sama dengan terjadi ketika nah nih diagonal utama 1 1 2 2 3 3 artinya I sama dengan J. Maka nanti kita gunakan rumus yang bawah. Apabila atau selainnya ya, selainnya dari yang digaris kuning ini berarti kita gunakan rumus yang atas. Karena I dan J tidak sama. Ini A13 ya. Oke, sekarang kita cari A11 ya. Karena I dan J sama, maka kita gunakan yang bawah. I-nya ganti 1, J ganti 1, maka dapatlah 3 kali 1 dikurang 2 kali 1 tambah 1. 3 kurang 2 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian A12. A12 I tidak sama dengan J, maka kita gunakan yang atas rumusnya. Berarti 2, I-nya 1 ditambah 3, J-nya 2. Dikurang 5 sama dengan 2 tambah 6 ya dikurang 5. Jadi 8 kurang 5 ya sama dengan 3. Kemudian A13 I tidak sama dengan J, maka kita gunakan tetap yang atas rumusnya. Jadi 2 kali 1 I-nya 1 tambah 3J, J-nya 3 dikurang 5.
Berarti 2 tambah 9, 11. 11 kurang 5, 6. Kemudian kita cari kembali A21. Ini juga I tidak sama dengan J ya. Berarti kita gunakan rumus yang atas. 2 kali I, I-nya 2, tambah 3 kali J, J-nya 1, dikurang 5. Jadi 4 tambah 3, 7 kurang 5, 2. Kemudian kita cari lagi A22. A22 berarti I dan J-nya sama. Kita gunakan rumus yang bawah. Gitu ya. Berarti 3I, I-nya 2, dikurang 2J, J-nya 2 juga, ditambah 1. Maka kita peroleh 6 kurang 4, 2 tambah 1, 3. Kemudian kita cari A23. Ya, A23, I dan J tidak sama, maka kita gunakan rumus yang atas. Jadi 2I, I-nya 2, tambah 3J, J-nya 3, dikurang 5. Ya. Jadi sama dengan 4 tambah 9, 13. Ya, 13 kurang 5, 8. Nah, kemudian kita cari lagi A31. I dan J tidak sama, jadi kita gunakan rumus yang atas. Ya. Jadi 2I, I-nya 3, tambah 3J, J-nya 1. Ya, kemudian ditambah dikurang ya, dikurang 5. Nah, sama dengan 6 tambah 3, 9 kurang 5, 4. Kemudian kita cari lagi A32. I dan J tidak sama juga. Kita gunakan rumus yang atas juga. Jadi 2I, I-nya 3, tambah 3J, J-nya 2, dikurang 5. Jadi 6 tambah 6, 12, kurang 5, 7. Nah, yang terakhir A33. I dan J-nya sama. Ya, I dan J sama, kita gunakan rumus yang bawah. Jadi 3I, 3 kali 3, dikurang 2J, J-nya 3 juga, ya ditambah 1. 9 kurang 6, 3 tambah 1, 4. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh matik A-nya adalah 236, 36, 238, 474. 74. Nah, seperti ini matik A-nya. Maka kita pilih opsinya yang yang terakhir ya. Opsi terakhir. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 12. Oke, di sini kita diberikan dua buah matriks, matriks A dan B. Determinan matriks AB adalah 0, maka nilai dari 3A kuadrat minus 20A. Oke. Nah, determinan matriks A, ya, determinan matriks AB ini sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa kita gunakan sifat determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Nggak bisa. Kenapa? Karena A dan B-nya bukan matriks persegi. Gitu ya. Jadi kita ya mau nggak mau kita cari terlebih dahulu matriks AB-nya ya. Matriks AB berarti sama dengan matriks A 3, 1, 1, 2, 1A dikali matriks B. Matriks B-nya A3, 1, 1, 2, 1. Oke, kita lakukan perkalian baris dengan kolom. Berarti matriks pertama bikin baris, matriks kedua bikin kolom. Ya, maka kita peroleh matriks AB-nya adalah baris 1 kali kolom 1, 3A, tambah 1 tambah 2, berarti tambah 3. Baris 1 kolom 2, 3 kali 3, 9, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, berarti 9 tambah 1 tambah 1, jadi 11. Lanjut ke baris yang kedua, kali kolom 1. 2 kali A, 2A, tambah 1, tambah 2A. Jadi 4A plus 1. Ya, kalau nanti dihitung ya. 2A tambah 1, tambah 2A. Terakhir baris 2, kolom 2. 2 kali 3, 6. 1 kali 1, 1. Tambah A kali 1A. Jadi ini 6 tambah 1 tambah A. Jadi 7 tambah A atau A plus 7. Nah, seperti ini. Ini matriks AB-nya. Ya, maka karena ada informasi determinan AB sama dengan 0, ya, determinan AB sama dengan 0, maka kita peroleh ini determinannya adalah 3A plus 3 dikali A plus 7 dikurang 11 kali 4A plus 1. Ini hasilnya 0. Oke, coba kita uraikan. Ini jadi 3A kuadrat. Ya, 3A kali 7, 21A. Ya, tambah 3A
ditambah 21 dikurang 44A dikurang 11 sama dengan 0. Oke, kita kumpulkan ya, kita sederhanakan. Jadilah dia persamaan dalam bentuk A sama kuadratnya. Jadi ini A kuadrat 21A tambah 3A 24A dikurang 44A. Jadi minus 20A. 21 dikurang 11 plus 10 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita sambil lihat pertanyaannya. Pertanyaan 3A kuadrat min 20A. Nah, ini yang ditanya. Ya, jadi kita tinggal menghilangkan angka 10 di kiri. Jadi dapatlah 3A kuadrat minus 20A ini sama dengan minus 10. Tanpa kita harus mencari berapa nilai A-nya terlebih dahulu ya. Jadi dapatlah untuk soal nomor 13 kita pilih opsinya yang kedua. Oke, sebentar dipanjangkan dulu. Oke, kita ada pertanyaan ya, ada informasi. Ada dua matrik A dan B. Matriknya persegi dua-duanya. Pertanyaan determinan dari A transpos dikali B diinverskan. Oke, saya tuliskan dulu pertanyaannya ya. Jadi determinan dikali dari A transpos kali B diinverskan. Kalau kita nyatakan dalam bentuk mutlak, ya maka pertanyaannya adalah determinan dari A transpos dikali B diinverskan. Nah, seperti ini. Matrik diinverskan, nah, determinannya adalah 1 per determinan, gitu ya. A transpos kali B. Nah, seperti ini. Ya, jadi 1 per. Kemudian ada perkalian dua matriks, di mana matriksnya sama-sama persegi. Jadi bisa diuraikan jadi determinan A transpos dikali determinan B. Determinan A transpos ini sama dengan determinan A. Jadi sebenarnya pertanyaannya seperti ini. 1 per determinan A kali determinan B. Nah, maka untuk yang matrik A, determinannya adalah 3 kali 0, 0 dikurang min 2 kali 5 min 10. Maka determinan A adalah 10. Kemudian kita cari determinan B. Determinan B berarti min 4 kali 3 minus 12 dikurang 1 kali min 2 min 2. Ya, jadi min 12 tambah 2 sama dengan 10. Ya, maka kita peroleh hasilnya adalah 1 per determinan A. Determinan A-nya 10 dikali determinan B 10 juga. Maka dapatlah hasilnya 1 per 100. Nah, seperti ini. Maka kita pilih untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang kelima. Ya. Gitu ya. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 14 ya, dengan memanfaatkan sifat determinan matriks ya, tanpa harus kita bersusah payah mencari dari matriks A transpos kali B diinverskan. Oke ya, soal nomor 15. Diberikan dua matriks ya, dua buah matriks A dan B. Nah, dan persamaan matriks A sama dengan 2B transpos. Maka nilai A tambah B tambah C. Oke. Soal ini kita tuliskan dulu ya. Langkah pertamanya tuliskan persamaan matriks yang diberikan. A sama dengan 2 kali B transpos. Oke, matriks A-nya adalah A4 2B 3C. Sama dengan 2 kali matriks B transpos. Nah, ini ditranspos baris jadi kolom ya, atau sebaliknya kolom jadi baris. 2C min 3B. 2C min 3B, 2A tambah 1. Nah, ini jadi kolom ya. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Jadi A dengan B plus 7. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita kali 2. Jadi biarkan yang ruas kiri sudah sederhana. Jadi A4 2B 3C sama dengan kita kali 2 jadi 4C minus 6B kali 2 jadi 2A. 2 kali 2 tambah 1 jadi 4A plus 2 2B plus 14. Nah, dari sini untuk mencari A, B, dan C-nya, pertama yang mudah adalah kita mencari A. Kita perhatikan sini 2A sama dengan 4. Ya, 2A sama dengan 4. 2A sama dengan 4, maka dapatlah A-nya 2. Ya, nah, A sudah dapat. Sekarang kita cari entah B, entah C. Kita lihat yang ada B-nya. Nah, yang ada B-nya ini. Ya, sama dengan 4A tambah 2. Nggak jadi masalah karena A-nya sudah ada 2. Ya, maka kita peroleh
Di sini 2B sama dengan 4A tambah 2. Kita bagi 2 jadi B sama dengan 2A plus 1. Sehingga dapatlah B-nya adalah A-nya 2. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 1. Maka dapat B-nya sama dengan 5. Oke, yang terakhir adalah kita akan mencari berapa nilai C. Oke, kita lihat dari sini saja. 3C sama dengan 2A tambah 14. Ya, jadi 3C sama dengan 2B ya. Sama dengan 2B tambah 14. Jadi 3 kali C sama dengan 2 kali B. B-nya 5, jadi 2 kali 5, 10 tambah 14. Jadi 3C sama dengan 24. Sehingga C-nya 24/3 alias 8. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah B tambah C? A-nya 2, B-nya 5 tambah 8. Jadi sama dengan 15 ya. Jadi kita pilih opsinya yang kelima untuk soal nomor 15. Oke, soal nomor 16. Oke ya. Nah, di sini kita diberikan informasi. Matriks A berordo 3 kali 3 mempunyai elemen-elemen berupa bilangan asli dari angka 1 sampai 9. Ya, elemen-elemennya. Matriks A mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Oke, informasi yang diberikan. Yang pertama, matriks A berukuran 3 kali 3 ya, dengan elemen-elemennya A, I, J ya. Ini sama dengan ya, bilangan asli 1 sampai 9. Ya, gitu ya informasinya. Jadi nggak ada angka lain nih. Kemudian informasi berikutnya, elemen-elemen pada baris kedua semua habis dibagi 3. Elemen-elemen pada baris kedua habis dibagi 3. Jadi elemen-elemen pada baris kedua berarti kan yang I ya. Baris kedua, kolomnya mungkin bebas ya, J, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini sama dengan habis dibagi 3. Berarti bisa saja karena habis dibagi 3, berarti kalau nggak 3, 6, 9. Gitu ya. Kemungkinannya ya, gitu. Oke, kemudian elemen-elemen pada kolom ketiga adalah bilangan genap. Elemen-elemen kolom ketiga, berarti kalau kolom ketiga barisnya tetap I, kolomnya 3, J sama dengan 3. Nah, ini bilangan genap. Ya, bilangan genap. Berarti kemungkinannya kalau enggak 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Nah, gitu. Kemudian elemen-elemen pada diagonal utama merupakan bilangan prima. Oke. Elemen-elemen jadi IJ-nya, elemen diagonal utama itu ketika dengan I sama dengan J. Ya, ini diagonal utama. I sama dengan J. Jadi AIJ akan jadi diagonal utama kalau I sama dengan J. Nah, ini isinya bilangan prima. Bilangan prima dari elemen ini adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, kemungkinannya ya. Nah, kemudian ada lagi di sini elemen-elemen pada kolom pertama adalah bilangan ganjil. Kolom pertama, berarti J-nya 1. AI ya, barisnya bisa 1, 2, 3, kolomnya 1. Bilangan ganjil. Jadi kemungkinannya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti ini. Angka 1 dan 3 merupakan elemen-elemen pada diagonal sekunder. Diagonal sekunder tuh serong ke kiri ya. A13, A22, A31 itu diagonal sekunder. Angka 1 dan 3 merupakan elemen-elemen pada diagonal sekunder. Oke, diagonal sekunder. Jadi A31 ya, A22, A13 ini diagonal sekunder. Ya, ini elemen-elemennya adalah 1 dan 3. Ya, kemudian angka 2 terletak satu kolom dengan angka 4 dan satu baris dengan angka 1. Angka 7 terletak satu baris dengan angka 9 dan satu kolom dengan angka 9. Gitu ya. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas, elemen yang terletak pada baris ketiga dan kolom kedua. Baris 3, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Oke ya, kita nyatakan dulu dalam bentuk matriks A-nya. Ya, seperti ini. Ya, ini A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33. Oke ya. Yang ditanya adalah baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Ini yang ditanya. A32. Oke ya, A32. Nah, ini informasi-informasi ini seperti teka-teki ya. Jadi untuk mencari A32 kita lihat di sini dulu. Pertama, A32 berarti baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. Oke ya, ini kita tulis dulu di sini. Angka 1 dan 3 merupakan elemen pada diagonal sekunder. Ya. Ini diagonal sekunder ini. 1 dan 3 ya. Angka 2 terletak satu kolom dengan angka 4 dan satu baris dengan angka 1. Jadi angka 2 ini satu kolom dengan angka 4 dan satu baris dengan angka 1. Jadi kita bikin begini. Angka 2 satu kolom 2 4 ya, satu kolom tapi satu baris dengan angka 1. Nah, gini. Maksudnya seperti ini. Gitu ya. Angka 7 terletak satu baris dengan angka 5 dan satu kolom dengan angka 9. Angka 7 satu baris dengan angka 5, satu baris tapi di satu kolom dengan angka 9. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Oke, yang jelas angkanya 1 sampai 9. Ini teka-teki ya. Nah, oke, karena di sini ada keterangan A31, A22, A13 angkanya 1 dan 3. Ya. Kita nggak tahu di mana 1, di mana 3. Ya, kita nggak tahu nih, belum kita bisa pastikan. Kemudian A2 baris yang kedua ini 369. 369. Nah, dari sini kita bisa tahu. Ya. Baris 2 kolom ke J, baris yang kedua isinya angka 369. Sudah bisa dipastikan yang tengah-tengah ini adalah 3. Gitu ya. A22 adalah 3. Ya, 3 kita coret nanti. Udah nggak ada lagi dipakai. Kemudian kolom ketiga isinya bilang genap. Ya bisa 2, 4, 6, 8. Wah, 3 belum bisa kita simpulkan dulu. Nah, kemudian kolom ke-1. Kolom ke-1 ada angka satunya nih. Ya. Nah, kita tahu bahwa diagonal sekundernya adalah harus 1 dan 3. Nah, berarti 1 di sini pasti. Ya, karena kolom ke-1 harus ada angka 1 ya, bilangan ganjil. Sementara sekundernya di sini harus angka 1 atau 3. Nah, di sini 1 berarti. Bisa kita tebak ya, baris 3 kolom satunya adalah 1. Jadi dia beririsan. Kolom ke-1-nya ada angka 1, sementara diagonal sekundernya ada angka 1. Berarti dia bisa dipastikan baris 3 kolom 1 adalah 1. Kemudian di sini ada informasi. Nah, angka 1 dengan angka 2 satu baris. Berarti sini ada angka 2 ini. Nah, angka 2 itu ada di kolom ketiga. Angka 2 ada di kolom ketiga. Berarti ini angka 2. Gitu ya. Nah, dapat sini angka 2. Kita lanjut lagi. Nah, di sini. Kolom diagonal utama. Oke, lama-lama pada diagonal utama merupakan bilangan prima. 2, 3 berarti di sini tinggal kalau enggak 5, 7. Kalau enggak 5, 7. Nah, antara 2 nih ya. Nah, sementara kita perhatikan juga di sini ya, bahwa kolom pertama ini bisa 5 bisa 7 juga sama. Belum bisa dipastikan ya. Belum bisa dipastikan. Bisa 5 bisa 7 di sini. Bisa 5 bisa 7. Di sini kan 2, ini 1. Kolom ke-1 ini udah selesai. Ya, sudah selesai di sini. Angka 2 sebaris dengan angka 1 dan 1 kolom dengan angka 4. Berarti ini ada angka 4 nih. Ya, di kolom ketiga ada angka 4. Nah, entar di baris 1, entar di baris yang kedua. Nah, sebentar, teka-tekinya nih. 9.
baris 2. Oke, tinggal kita cari 6 dan 9. Oke. Tadi kita cari di sini dulu ya. Baris 1 kolom 1. Diagonal utama adalah bilangan prima. Jadi tinggal 5 dan 7. Ya, 5 dan 7. Kalau seandainya di sini angka 5, maka 7 kemungkinan baris yang kolom ketiga atau kolom kedua. Ya. Kalau 7-nya di sini berarti ini 9 kan? 9, 1, 3, 5, 7. Oke. 5 dan 7 ada dalam kolom pertama. Ya, 5 dan 7 ada di kolom pertama. Berarti kita ambil ini. Ini 5 dan 7 ada di kolom pertama. 1. Oh, enggak. Kita ambil ini, sorry. Ya, 7 dan 5 ada dalam satu baris. Ya, 7 dan 5. Di bawahnya adalah 9. Di bawahnya ada 9. Jadi 7, 5, 9. Nah, berarti ini 7 ya. Nah, bilang prima, 7 dan 5 ada dalam satu baris. Nah, berarti ini bawahnya angka 9. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kolom ke baris yang kedua. Baris yang kedua. Ya, karena di sini harus kelipatan 3 kan? Di sini ya, kelipatan 3. Berarti di sini 3, 9, pastinya di sini 6. Ya, angka yang belum ada adalah baris 1 kolom ketiga dan baris 3 kolom 2. Nah, seru juga ya. Oke, tinggal kita mencari di sini. Baris 2 sudah terisi semua. Kolom yang ketiga belum terisi. Kolom ketiga 2-nya sudah, 6 sudah, tinggal 4 dan 8. Apakah 4 di sini, 8 di sini kita lihat. Tidak ada informasi tentang diagonal sekunder, hanya 1 dan 3 saja. Ya, kemudian di sini ada keterangan lagi. Baris kolom 1-nya sudah. Kolom ketiga ini bisa 4, bisa 8 nih. Ya, nggak ada ketentuan harus 4 atau harus 8. Kemudian baris yang ketiganya, ya ini sebenarnya ada jawaban bisa 8, bisa 4. Sebentar. Elemen pada baris kedua semua habis dibagi 3. Elemen pada kolom ketiga bilangan genap. Oh, ini bilangan genap. 4 bisa, 8 bisa. Elemen pada kolom pertama adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil semua. Angka 1 dan 3 merupakan elemen pada bilangan sekunder. Oh, ini. Lupa. 2 dan 4 ada dalam satu kolom. Ya, karena di sini angka 2, maka satu kolomnya di sini angka 4. Nah, maka tersisa lah satu angka, ya ini angka 8. Ya, pertanyaannya adalah baris 3 kolom kedua, angka 8. Oke ya, jadi kita pilih untuk soal nomor 16 adalah opsi yang keempat. Oke, good ya untuk soal nomor 16 nih. Seperti kita bermain teka-teki ya. Oke, ke soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 seperti soal sebelum-sebelumnya ya, ada tentang metode Cramer ya. Kita minta nyatakan nilai X dan Y dalam bentuk determinan. Jadi kita harus tahu X ini adalah dx per d, ya, sementara Y-nya adalah dy per d. Nah, seperti ini. Namun sebelumnya kita sederhanakan dulu ya informasi yang diberikan. Persamaan yang pertama ini belum terkumpul X dan Y dalam satu ruas. Jadi 2X min Y, langsung kalau kita uraikan jadi 3X plus 3Y minus 6. Seperti ini. Kita kumpulkan di ruas kiri, katakanlah X dan Y, jadi minus X minus 4Y, ini sama dengan min 6. Kemudian kita kali minus ya, jadi X tambah 4Y sama dengan 6. Nah, ini kalau katakanlah persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua, min X tambah 3Y sama dengan 5X minus 5Y plus 2. Kita kumpulkan di ruas kiri jadi minus 6X plus 8Y sama dengan 2. Oke ya, nggak perlu, kita bisa sederhanakan ini. Ya, kita sederhanakan bagi 2. Ya. Oke, bagi 2 jadi min 3X tambah 4Y sama dengan 1. Oke, kita simpan sebagai persamaan 1. Maka dari kedua persamaan ini kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan matriks. Koefisien X-nya 1 min 3, koefisien Y-nya 4, 4. Dikali matriks XY sama dengan matriks ruas kanan 6, 1.
Oke ya, nah, jadi untuk mencari determinan nilai D ini, cari determinan dari matik koefisien. Jadi 1, 4, min 3, 4. Ya, berarti yang bawah juga yang Y sama ya, 1, 4, min 3, 4. Oke, kemudian yang dx-nya kita tinggal hilangkan koefisien nilai x dengan koefisien ruas kanan. Maka akan kita dapatkan determinan dari 61, 44. Nah, sementara untuk yang y-nya, koefisien y kita hilangkan ganti dengan ruas kanan, kita peroleh 1 min 3, 6, 1. Nah, coba kita cek adakah seperti ini. dx-nya 64, 14. Ya, 14 min 3, 4. Yang mana opsinya nih? Oh, di sini mana 5 ya? 6414. 6414 nggak ada, tapi di sini kayak 5. Ini juga 5. Coba cek lagi ada yang salah nggak? Ada yang salah itu nggak deh? Min 6, min X, min 4Y, min 6, betul, X tambah Y. Min 6, 3, 5, 5, oh ini 10, sorry. Ini 10 ya. Harusnya 10 nih, sorry. Ini 10, maka ini jadi 10 harusnya. Nah, dibagi 2 harusnya ini 5. Oke ya, ini harusnya 5. Ya, 6, 5. Ya, ini 5. Oke, good. Ini juga 5. Oke, good. Jadi kita pilih opsinya yang pertama ya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 17. Oke. Jika A bilang bulat, matriks A dan A tidak mempunyai inverse. Nah, jadi di garis bawahi bahwa matriks tidak mempunyai inverse namanya matriks singular ya. Jadi A matriks singular. Ya, matriks singular. Nah, matriks singular berarti matriks yang determinannya, jadi determinan A-nya berarti sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal mencari determinan A sama dengan 0. Berarti A5 116 2A7. Dua kolom pertama kita tulis kembali A5 116, ini determinannya sama dengan 0. Oke, sorong kanan kita tandai terlebih dahulu, nanti tinggal kita kali. Oke, A kali 1 kali 7 ya 7A, tambah 1 kali A kali 5, 5A, tambah 2 kali A kali 6, 12A. Dikurang, sekarang serong ke kiri ya. Kita tandain dulu, nanti tinggal kita kali. Oke, yang pertama 1 kali A kali 7, 7A, tambah A kali 6 ya 6A kuadrat, ditambah 2 kali 1 kali 5, 10. Sama dengan 0, gitu ya. Oke, ini kalau kita perhatikan ada 7A sama-sama 7A, bisa dihilangkan. Jadi kita dapat ini 17A dikurang 6A kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Kita kali min 1 ya biar mudah difaktorkan, jadi 6A kuadrat minus 17A plus 10. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba memfaktorkan ya. Kita faktorkan. Pertanyaan nilai A yang memenuhi ya, di mana A-nya bilangan bulat. Jadi sebenarnya A-nya 2 mungkin ya. Nah, tapi karena di sini keterangan A-nya bulat, maka kalau kita faktor jadi 6A dengan A, 5 dengan 2 gitu ya. Jadi ini 12 kali 5, 12 dengan 5 ya, maka jadi 17. Tandanya harus min dengan min, nah, sama dengan 0. Oke ya, nah, maka dapatlah di sini A-nya sama dengan 5/6 atau A sama dengan 2 gitu ya. Nah, karena A-nya bilang bulat, maka yang kita pilih adalah A sama dengan 2. Jadi kita pilih opsinya yang kelima.
Oke ya, jadi demikianlah untuk soal nomor 18. Ingat ada istilah matriks singular ya. Nanti kalau ada keterangan matriks singular itu artinya matriksnya tidak mempunyai inverse alias determinannya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya, soal nomor 19. Oke, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut. Berdasarkan permasalahan di atas, jika X menyatakan harga buku tulis per item dan Y menyatakan harga pensil 2B per item, maka persamaan matriks yang sesuai dengan masalah di atas adalah oke. Jadi di sini ceritanya nih beli 2 buku tulis harganya nggak ketahuan. Beli 2 pensil 2B 3 item harganya nggak ketahuan, tapi totalnya dikasih tahu. Total 10.000. Jadi ini struknya ini nggak utuh ya, dalam kondisi tersobek. Di toko yang sama, jadi ada seorang juga membeli buku tulis 1 buah, pensil 2B 1 buah, harganya totalnya 35.000. Ya, jadi rinciannya nggak dikasih tahu. Nah, maka matriks yang sesuai dengan permasalahan di atas, di mana X sebagai harga buku tulis per item dan Y-nya menyatakan harga pensil 2B per item. Oke, saya garis bawahi dulu. X ini adalah harga buku tulis per item, Y-nya harga pensil 2B per item. Oke, jadi sebenarnya kita nyatakan dulu dalam persamaan linear, dua variabel ya. Jadi 2X ya tambah 3Y, nah dapatlah harganya 10.000. 80.000 tuh ya, bukan 10.000. 80.000. Kemudian 1X tambah 1Y ini harganya 25.000. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kita nyatakan ini dalam bentuk matriks. Ketika kita nyatakan dalam bentuk matriks, sistem persamaan linear ini, maka jadilah koefisien X-nya 21, koefisien Y-nya 31. Dikali variabelnya XY ini sama dengan 80.000, 25.000. 35 ya, sorry. 35.000. Nah, seperti ini. Nah, kita umpamakan ini matriks A. Ini matriks B sama dengan ya matriks C. Nah, maka untuk mencari matriks B, matriks A-nya kita pindah ruas ya, seperti tadi ya penjelasannya. Jadi A ada di sebelah kiri, maka dipindah ruas jadi A inverse ada di sebelah kiri juga. Jadi A inverse kali C. Nah, matriks B-nya adalah matriks XY A inverse jadi 1 per determinan jadi 2 dikurang 3. Dikali matriks adjoin 2 dengan 1 tukar tempat, 3 dengan 1 tinggal dikali min. Jadi 3 min 1 dikali 80.000, 35.000. Nah, seperti ini. Maka dapatlah bentuk sederhana dari matriks XY ini kan min 1. Min 1 dikalikan ke matriks adjoin jadi min 1, 3, 1, min 2. Dikali 80.000, 35.000. Oke ya, jadi bentuknya seperti ini, min 1, 3, 1, min 2. Nah, maka kita pilih opsinya adalah yang ketiga ini ya, min 1, 3, 1, min 2. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 19. Ya, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, soal nomor 20. Oke, ya, ini soal terakhir ya, nomor 20 ya. Seorang petani sedang menghitung hasil panen tanaman padi yang diperoleh. Terdapat 3 lahan yang digunakan untuk menanam padi. Hasil panen lahan 1 dan lahan 2 setelah dijumlah diperoleh seberat 500 kilo. Hasil panen lahan 1 dan lahan 3 setelah dijumlah diperoleh seberat 600 kilo. Sedangkan hasil panen lahan 2 dan lahan 3 setelah dijumlah diperoleh seberat 17 kilo. Jika hasil panen padi lahan 1 per kilo dinyatakan dalam bentuk X, nah ini yang harus kita garis bawahi. Ya, hasil panen lahan 1 per kilogram adalah X. Hasil panen lahan 2 per kilo dinyatakan dalam bentuk Y. Hasil panen panen padi lahan 3 per kilogram dinyatakan dalam bentuk Z. Nah, maka persamaan matematika dalam matriks yang sesuai adalah oke.
Untuk memudahkan, nyatakan dulu dalam bentuk sistem persamaan linear. Oke, yang pertama kalimatnya adalah hasil panen 1 dan 2, berarti X tambah Y. Ya, X tambah Y setelah ditimbang ini total hasil 500. Satuannya kilo. Persamaan 2, lahan 1 dan 3. Nah, berarti X dengan Z dijumlah, ya, hasilnya adalah 600. Kemudian lahan 2 dan 3 ketika dijumlah, Y dengan Z, hasilnya adalah 700 kilo. Nah, apabila ini nyatakan dalam bentuk matriks, oke, kita ambil koefisien X-nya 1, 1, 0, ya, nggak ada X di persamaan 3. Koefisien Y-nya 1, 0, 1. Koefisien Z-nya 0, 1, 1. Dikali variabelnya X, Y, Z, maka kita peroleh matrik luas kanannya 500, 600, 700. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks, maka akan kita peroleh bentuk matriks seperti ini. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 20 adalah yang D. Oke, ya, demikianlah pembahasan untuk persiapan ulangan